Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama aku Putri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan 2 orang anak. Anak pertama umur 5 tahun dan anak yang kedua umur 1 tahun. Oke, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, di video kali ini aku akan melakukan budgeting lagi untuk untuk di bulan Juli. Jadi video ini sedikit panjang ya, karena aku mau evaluasi untuk pengeluaran di bulan Juni kemarin, di bulan lalu, dan mau bongkar tabungan saving challenge aku. Memang belum waktunya bongkar, tapi aku mau bongkar hari ini karena aku mau ada sedikit perubahan di budgeting aku di bulan Juli ini. Nggak banyak, tapi hanya ada sedikit perubahan gitu aja. Karena aku mau mengatur lagi ya, karena ada perubahan di pengeluaran, jadi aku atur sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, di sini aku akan langsung ke tanggal dulu. Untuk tanggal, aku mau budgeting di bulan Juli di tanggal 3 sampai tanggal 5. Jadi untuk 3 hari ya teman-teman, dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu. Dan aku mau evaluasi untuk budgeting kemarin, itu 4 hari dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 ya. Ini budgeting mingguan, aku mau evaluasi. Dan sekalian aku mau evaluasi untuk 1 bulan di bulan Juni. Aku evaluasi bulanan gitu ya. Sebelum masuk ke pendapatan dan pengeluaran di bulan Juni ini, aku mau bongkar dulu. Jadi aku tuh mau bongkar saving challenge aku yang 100.000. Kalau teman-teman yang udah nonton di video aku sebelumnya pasti tahu ya, aku tuh punya saving challenge satu-satunya, yaitu saving challenge 100.000. Ini kemarin tuh rencananya sampai tanggal 30 ya, atau sampai nomor 30. Cuman karena aku mau gunakan dompet ini untuk yang lain, jadi terpaksa aku bongkar. Dan ini nanti uangnya akan aku jadikan untuk pendapatan di bulan Juli. Jadi enggak aku gunakan untuk hal yang lain, karena aku tuh nggak tahu ini tuh buat apa ya teman-teman. Kemarin rencananya itu buat kurban, tapi untuk kurbannya kepake uang yang lain. Dan ini untuk saving challenge-nya aku gunakan aja untuk pemasukan pendapatan di bulan Juli gitu ya. Oke, sekarang aku mau bongkar dulu untuk di saving challenge. Oh ya, untuk pendapatan aku mungkin akan ada yang berubah karena suami aku kemarin udah cerita di video sebelumnya ya teman-teman. Karena suami aku kan pindah kerja di sekolah yang lama. Kemarin 5 tahun udah di sekolah baru ya, itu adalah cabang kedua di sekolah suami aku kerja. Jadi suami aku dikirim ke sana itu sebagai kepala sekolah, udah 5 tahun ya teman-teman. Mengabdi di sana dari awal, dari nol sampai alhamdulillah sekarang udah mulai masuk kelas 6 ya. Udah ada 6 kelas gitu. Dan sekarang udah ada pengganti kepala sekolahnya. Sekarang suami aku udah di sekolah yang lama, artinya itu udah nggak terlalu jauh ya. Masih jauh tapi nggak terlalu jauh kalau dibandingkan sama sekolah yang baru, karena lumayan jauh ya. Jadi pengeluarannya nanti akan berbeda untuk suami aku, dan pendapatannya juga pasti akan berbeda ya. Sekarang di sekolah yang lama suami aku jadi guru seperti yang dulu gitu, tapi nggak apa-apa. Dan di sekolah suami aku tuh dekat sama sekolahnya anak aku. Jadi anak aku tuh kan masuk TK ya, tahun ini baru masuk, dan alhamdulillahnya sekolahnya tuh dekat gitu. Aku mau sekolahin anak aku di sekolah khusus tahfiz, jadi khusus hafalan gitu. Karena nggak ada TK yang khusus hafalan di dekat rumah aku, jadi terpaksa
aku sekolahnya agak jauh, tapi alhamdulillah dekat sama sekolah lama suami. Jadi nanti bisa gantian gitu untuk mengantar atau menjemput anak gitu ya. Rencananya kemarin kan kalau misalnya suami nggak jadi pindah, jadi terpaksa aku yang antar jemput. Lumayan teman-teman, kalau misalnya aku yang bawa motor itu ada setengah jam untuk berangkat. Berarti kalau bolak-balik ada 1 jam gitu ya. Tapi kalau suami aku yang bawa motor mungkin 15 menit nyampe gitu ya. Oke, di sini aku hitung dulu ya teman-teman untuk saving challenge-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke, pas ya. Ini ada 2.600.000. Jadi nanti akan aku gunakan untuk tambahan pendapatan di bulan Juli. Oke, sekarang masuk ke pendapatan di bulan Juni dan pendapatan bulan Juli. Ini udah aku totalin biar cepat gitu ya. Untuk pendapatan bulan Juni kemarin ada di totalnya 9.250.000 dan untuk pengeluaran bulan Juni ini udah aku totalin ya teman-teman. Totalnya ada di 5.350.000. Dan alhamdulillah masih bisa save yaitu 3.900.000. Jadi bulan ini lumayan ya lebih besar. Kalau bulan Mei kemarin itu total simpan aku ada 1.500.000. Sedangkan di bulan April itu 5.400.000. Jadi setiap bulannya memang enggak sama. Jadi tergantung pendapatan dan pengeluaran gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke pendapatan bulan Juli. Di bulan ini alhamdulillah gaji suami tuh udah masuk ya. Di tanggal 1 kemarin itu ada di 4.050.000. Kemudian ada di saving challenge tambahannya 2.600.000. Ini yang saving challenge yang tadi aku masukkan ke sini. Kenapa aku masukkan ke pendapatan di bulan Juli? Karena aku tuh ada seperti yang teman-teman tahu, semua tabungan aku jadiin satu ya dari bulan Januari kemarin. Tapi dengan cara seperti ini, aku tuh harus tahu pengeluaran tahunan aku setidaknya minimal itu 6 bulan ke depan. Seperti kemarin itu, ini udah aku buat ya dari Januari sampai bulan Juni kemarin. Dari ada pajak motor, ada lebaran, ada pembayaran sekolah anak, pendaftaran gitu ya. Kemudian kemarin ada buat kanopi dan pagar di depan rumah. Kemudian untuk kurban, kemudian ada kemarin untuk nikahan adik dan untuk jahit baju untuk di nikahan adik. Jadi lumayan dari bulan Januari sampai bulan Juni kemarin itu pengeluaran tahunannya lumayan banyak, hampir habis gitu ya untuk tabungannya. Dan makanya di bulan Juli sampai bulan Desember ini aku juga harus tahu pengeluaran tahunan apa yang harus dikeluarkan. Jadi tabungan aku tuh nggak aku pisah-pisahkan, mana yang untuk lebaran, mana yang untuk kurban, kemudian mana yang untuk dana darurat atau untuk pengeluaran lainnya gitu ya, yang bersifat tahunan. Karena memang aku senangnya kayak gini sekarang, jadi nyamannya kayak gini, aku gabung aja. Kemarin juga udah aku bahas sama suami untuk pengeluaran tahunan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Insya Allah itu nggak ada ya teman-teman, paling hanya untuk beli pupuk, kemudian atau untuk bayar pajak nanti sekitar bulan Oktober gitu. Tapi nggak terlalu banyak, makanya semoga nggak ada pengeluaran yang darurat lainnya. Makanya untuk di bulan Juli sampai di bulan Desember ini kita akan fokus sisa pendapatan itu akan kita tabungin atau kita investasikan gitu dari bulan Juli sampai bulan Desember nanti. Ya seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya untuk dana lebaran atau kurban lagi di tahun depan atau pengeluaran tahunan lainnya di tahun depan itu akan kita mulai lagi dari bulan Januari gitu ya teman-teman. Atau misalnya kalau misalnya kurang gimana dong? Kalau misalnya kurang, aku akan ambil dana darurat. Jadi di sini sebagai catatan, aku tuh udah punya dana darurat, alhamdulillah gitu ya. Aku udah nabung selama 3 tahun
setelah pindah dari rumah ini. Jadi kan aku udah nikah, cerita sedikit ya teman-teman. Aku udah nikah selama 6 tahun. 3 tahun aku nikah itu alhamdulillah semuanya aku habiskan uangnya untuk renovasi rumah. Aku ngambil rumah subsidi ini, aku habiskan untuk renovasi rumah, untuk tempat tinggal, karena aku kan introvert ya teman-teman. Jadi bagi aku kenyamanan rumah itu investasi aku, dari mulai kesehatan, mulai dari mengatur anak, pendidikan anak. Jadi rumah ini sangat penting buat aku. Jadi buat teman-teman yang punya pemikiran bahwa punya rumah itu ngontrak itu lebih bagus daripada langsung beli rumah, itu nggak apa-apa. Kita punya pemikiran dan kebutuhan masing-masing, tapi bagi aku rumah itu adalah bentuk kenyamanan aku sendiri dan investasi aku untuk mendidik anak-anak. Kemudian rumah itu juga tempat kenyamanan biar keharmonisan rumah tangga gitu ya. Jadi bagi aku rumah itu penting karena aku orangnya introvert sangat gitu ya teman-teman. Aku lebih banyak, hampir 24 jam aku tuh di rumah aja, jadi aku lebih banyak investasi ke rumah. Jadi 3 tahun menikah itu habis ya, nggak habis-habisan kali, tapi lumayan tinggal berapa juta gitu aja. Karena aku mikirkan anakku kan yang pertama belum sekolah dan baru anak 1 waktu itu. Dan aku juga udah punya, aku nggak bermaksud ria ya teman-teman, aku nggak bermaksud untuk pamer, tapi di sini aku menceritakan pengalaman aja. Jadi aku juga udah punya tempat investasi untuk passive income waktu itu. Jadi ya udahlah, kita putuskan untuk renovasi rumah sampai habis-habisan. Dan 3 tahun berikutnya itu kita nabung lagi, dan alhamdulillah itu walaupun kemarin itu sempat dipisah-pisah ya budgeting aku, nggak aku gabung, cuman yang aku pisah-pisah itu akhirnya aku gabung lagi dan aku jadikan investasi gitu. Aku masukkan ke emas semua dan sekarang aku jadikan sebagai dana darurat. Nah, yang tahun ke-7 ini, tahun ke-7 pernikahan, kemarin juga udah habis ya, dari bulan Januari sampai bulan Juni untuk tabungannya karena pengeluaran tahunan, dan sekarang untuk bulan Juli sampai Desember ini akan aku investasikan lagi insya Allah. Semoga tidak ada pengeluaran yang darurat, dan itu akan aku masukkan ke emas lagi atau investasi lainnya gitu ya. Gitu aja ya, biar nggak terlalu panjang, jadi maaf ya teman-teman kalau videonya terlalu panjang nantinya. Oke, ini pendapatan Juli sudah. Sebelum masuk pendapatan Juli, aku mau liatin, jadi udah aku catat juga karena aku tahu videonya akan panjang. Nah, ini untuk evaluasi di tanggal 29 sampai 2 Juli kemarin. Ini untuk dana daruratnya nggak habis ya teman-teman, udah kepake karena ada sedekah sedikit. Kemudian untuk lainnya itu sisanya ada 52.000. Aku hitung dulu, 52.000, 1, 2, 3, 40, 5, 45, 47, 49, 51, 52. Jadi totalnya bener ya ada 52. Kemudian untuk groceries kemarin habis 90.000. Dan untuk food habisnya 158.000. Jadi totalnya ada 400 ya. Ini sisanya 0, tapi aku hitung tetap 100.000 karena ini kepake gitu ya teman-teman. Kemudian untuk evaluasi Juni, oh ya ini belum aku catat ya. Evaluasi Juni ini aku akan jumlahkan berapa total makan yang habis di bulan Juni, groceries juga berapa, lainnya berapa, dan sisanya berapa. Untuk food ini udah aku jumlahin ya teman-teman. Untuk food ini aku jumlahin dari ini ada 348 ditambah 110, kemudian ditambah 180, ditambah 110, tambah 159, tambah 110, tambah 204, tambah 100.000, tambah 158. Maka totalnya ada di 1.479.000. Jadi udah aku tulis ya sebelumnya. Kemudian di groceries 2 minggu itu 0, aku nggak pakai. Kemudian selanjutnya tambah 50, tambah 50,
tambah 20 tambah 10 tambah 90.000. Jadi totalnya ada di 220.000. Kemudian lainnya aku juga jumlahkan ya satu persatu. Dari tanggal 1 kemarin itu totalnya ada 695.000. Dan yang terakhir sisa atau saving challenge, ini aku hitung ya, ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Berarti untuk sisa dari saving challenge aku ada 800.000. Ini lumayan banyak di vote ya teman-teman, karena kemarin aku nggak masak karena ada nikahan adik aku itu. Oke, sekarang aku jumlahkan untuk pendapatan itu ada di 9.250.000. Kemudian pengeluarannya ada di 5.300.000. Dan pengeluaran rumah tangga itu yang ini ya, yang 700 ini ya, 400 tambah 300 tambah 400 tambah 300 tambah 400 tambah 300 sampai di sini itu totalnya ada di 3.200.000. Dan untuk saving challenge atau sisa ini ada di 800.000. Nah, dari pendapatan aku 9.250 itu pengeluaran semuanya ya, dari cicilan, pegangan suami, dan rumah tangga itu totalnya ada 5.300.000. Jadi aku masih bisa nabung, alhamdulillah 3 jutaan. Kemudian dari pengeluaran 5.300.000 itu pengeluaran rumah tangganya ada di 3.200.000. Dan di pengeluaran dari rumah tangga 3.200.000 aku bisa sisihkan 800.000 sebagai saving challenge 100.000 aku. Jadi kalau ditotalin berarti ini hanya pengeluaran rumah tangga itu di berapa ya? Di 2.300.000 ya teman-teman. Di 2 juta 32 dikurang 800 itu 2.400.000 ya, 2.400.000 untuk pengeluaran rumah tangga. Oke, semoga paham ya teman-teman. Itu untuk evaluasi di bulan Juni. Ini di bulan Juni. Sekarang kita masuk ke bulan Juli. Di bulan Juli ini untuk pendapatan masih ada satu lagi yang belum, jadi belum aku totalin ya. Di sini aku akan buat pengeluaran bulan Juni. Oke, di sini akan aku buat pengeluaran di bulan Juli. Yang pertama kemarin yang udah langsung dibayar suami aku adalah cicilan. Cicilan rumah itu 1.150.000. Oke, sekarang untuk suami ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, tadi anak aku bangun lagi seperti biasa. Jadi cukup lama aku tadi tidurkan lagi. Ini aku tadi lupa ya sampai mana, jadi mohon maaf kalau misalnya pembicaraan aku tadi nggak nyambung. Ini sampai di pegangan suami ya. Pegangan suami ada di 600.000 karena suami udah pindah kerja dari yang tempat baru kayak yang tempat lama. Jadi itu kalau jaraknya lebih dekat ya daripada sekolah yang baru. Kemudian di sekolah lama itu kan disediain sarapan sama makan siang. Jadi suami aku nggak cari makan siang lagi, apalagi sarapan gitu. Makanya untuk pegangan suami kemarin udah bahas sama suami, bulan ini cukup 600.000. Nggak tahu untuk bulan selanjutnya nanti disesuaikan sama kebutuhan aja.
Oke, kemudian pengeluarannya di sini ada, di sini perbedaannya teman-teman. Kalau di bulan-bulan kemarin kan aku buat pengeluaran minggu 1, minggu 2 gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh aku mau langsung aja itu di pengeluaran rumah tangga ya. Aku buat di sini RT pengeluaran rumah tangga. Jadi aku langsung ambil aja untuk pengeluarannya selama 1 bulan. Tapi nanti untuk budgetingnya tetap aku lakukan 2 kali dalam seminggu dengan budget anggarannya itu 100.000 satu hari. Karena ada perubahan di pengeluaran, nanti ada pengeluaran sekolah anak gitu ya. Aku lupa antara 200 atau 250.000 sebulan. Jadi ya udah aku mau coba langsung aja gabung. Aku mau hitung dulu berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan di bulan Juli ini. Bulan Juli kan hitungannya dari tanggal 3 ya, aku ya dari tanggal 3 hari ini hari Kamis sampai dengan hari Rabu tanggal 30. Jadi itu ada di 28 hari ya teman-teman, tanggal 3 sampai dengan tanggal 30. Jadi untuk bulan Juli ini pengeluarannya itu ada di 2.800.000 karena 28 hari budgetnya kan 100.000 sehari gitu ya. Tetap sama. Kalau yang bulan kemarin itu aku di 3.200.000 kalau untuk rumah tangga ya minggu 1 sampai minggu kelima. Kalau sekarang alhamdulillah 2.800.000. Oke, untuk minggu ini itu aja. Berarti ada pengeluaran di 600.000 untuk suami aku dan rumah tangga di 2.800.000. Oke. Sekarang aku mau ambil dulu ya uangnya untuk yang gaji suami. Ini yang saving challenge udah di sini. Untuk yang gaji suami aku ambil dulu. Ini udah dipotong sama cicilan ya teman-teman. Ada cicilan itu langsung ditransfer 1.150.000. Jadi totalnya sekarang harusnya ada 2.900.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi ada di 2.900.000. Aku taruh di sini. Ini untuk pendapatan ya. Sekarang untuk pengeluaran. Untuk pengeluaran aku akan gunakan dompet coklat ini lagi. Jadi akan aku masukkan sesuai tanggal. Kan aku tadi mulai tanggal 3 ya teman-teman. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 30. Jadi akan aku masukkan di sini. Totalnya ada 100.000. Ya, kayak gitu. Terus saving challenge-nya gimana? Saving challenge-nya insya Allah akan masih ada, cuman nggak bisa 100.000 lagi karena aku ada pengeluaran tambahan pastinya untuk sekolah anak aku. Jadi aku berusaha untuk pengeluaran rumah tangga yang 2.800.000 tadi itu udah bisa untuk bayar sekolah anak dan untuk tambahan minyak bensin motor gitu ya, karena aku kan antar jemput ya teman-teman. Kadang aku antar, kadang jemput juga, tergantung suami. Jadi udah pasti itu ada pengeluaran tambahan untuk bensin motor. Kemudian juga ada biaya untuk uang jajan anak ya pastinya. Jadi aku berusaha untuk pengeluaran rumah tangga itu udah termasuk untuk biaya sekolah anak dan sebagainya. Karena kemarin kan aku udah coba untuk mengatur keuangan aku ya, yang 100.000 untuk 1 bulan, untuk 1 hari maksudnya. 100.000 untuk 1 hari itu alhamdulillah selama 3 bulan ya, dari bulan April, Mei sama Juni itu alhamdulillah ada sisa budget atau
ada sisa saving challenge aku. Mohon maaf ya teman, aku lupa mana ya. Ini bulan April. Ini ada sisa kemarin 700.000. Kemudian bulan Mei itu ada sisa di 700.000 juga, dan bulan Juni ada sisa 800.000. Jadi menurut aku itu bisa lah ya kalau misalnya aku di pengeluaran rumah tangga itu udah masuk sekolah anak dan untuk jajan dan untuk bensin. Jadi aku juga mau berusaha nanti untuk saving challenge-nya, semoga masih bisa gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku langsung ambil ya untuk tanggal 3 sampai dengan tanggal 30. Jadi aku akan langsung ambil dari pendapatan yang ini aja, biar nanti untuk ngitung uang cashnya aku gampang. Jadi aku langsung masukkan ya. Untuk teman-teman yang mungkin bingung sama budgeting aku, boleh lihat di video-video aku sebelumnya. Karena aku tuh memang nyamannya kayak gini ya sekarang teman-teman. Untuk melakukan budgeting 100.000 sehari itu lebih enak. Karena aku tuh udah melakukan hampir melakukan semua cara budgeting gitu ya, dari bulanan, mingguan, sampai harian. Menurut aku tuh dari kepribadian aku ya, semakin sering aku melakukan budgeting itu aku semakin hemat. Bukan ke pelit ya teman-teman, mungkin ada teman-teman yang menganggap, atau aku juga kadang merasa sih, karena dulu pernah budgeting harian, aku ngerasa kayak mau beli ini tapi udahlah duitnya nggak cukup gitu. Kayak kayak pelit gitu loh sama diri sendiri. Tapi makanya untuk budgeting ini aku lakukan 2 kali dalam seminggu. Jadi enggak, walaupun budget anggarannya itu sehari 100 gitu ya, tapi melakukan budgetingnya itu tetap sama, itu 2 kali dalam seminggu. Enaknya itu kalau misalnya ya aku melakukan budgeting untuk hari Minggu sampai hari Rabu, kan 4 hari kan. Jadi kalau misalnya aku duitnya tinggal 20.000 lagi gitu kan, tapi pas kalau 20.000 itu di hari Rabu itu aku seneng banget teman-teman. Jadi langsung aku habisin di hari Rabu itu, beli apa gitu kan, karena besoknya udah hari Kamis. Jadi aku udah melakukan budgeting yang baru gitu ya, duitnya udah yang ada tambahan duit baru gitu. Jadi aku sering kayak gitu. Bahkan pernah di hari Rabu itu misalnya masih sisa 50.000 gitu ya, besoknya hari Kamis aku melakukan budgeting yang baru gitu, ya udah aku habisin 50.000 ya. Jadi aku sama suami itu jajan. Jadi hari-hari pertama budgeting tuh aku sedikit hemat, jadi nanti pas hari terakhir, misalnya hari Rabu atau hari Sabtu kan hari terakhir juga itu, karena hari Minggunya budgeting gitu kan, ya udah hari terakhir itu kita jajan gitu ya, beli es krim atau beli bakso gitu. Aku senengnya kayak gitu. Jadi aku nggak banyak jajannya tuh di awal-awal, tapi aku jajannya tuh di akhir. Makanya untuk anggaran food atau groceries itu selalu habis, karena memang aku habisin. Walaupun harusnya ada sisa, tapi tetap aku habisin karena anggarannya itu sebenarnya yang aku anggarin tuh udah hemat gitu. Kalau misalnya aku hemat lagi, kayaknya jatuhnya lebih ke pelit gitu ya teman-teman. Makanya yang udah aku anggarin itu ya sudah cukup aja. Jadi yang simpan itu adalah yang bagian yang memang aku anggarin untuk disimpan, seperti dana darurat. Itu kan memang aku gunakan untuk saving challenge. Jadi yang itu aja yang aku tabung gitu. Oke, ini udah selesai sampai 30 ya teman-teman. Ini harusnya totalnya ada 2.800.000. Nanti kita akan masuk ke tanggal 3 ya, budgeting pertama di bulan Juli. Tapi di sini agak ribet ya teman-teman. Aku mau evaluasi dulu. Oh iya deng, aku lupa sesuatu. Maaf ya teman-teman. Jadi pengeluarannya ada tambahan, yaitu pengeluaran aku buat di sini bulanan ya teman-teman. Bulanan. Jadi aku mau tambahin
kan aku ada pendapatan di saving challenge 2.600.000. Nah, yang 600-nya ini mau aku tambahin ke dana bulanan aku karena ada yang aku beli 600.000. Jadi kan saving challenge aku kan 2.600.000 ya teman-teman. Jadi yang 2 jutanya itu aku simpan dan yang atau aku masukkan ke pendapatan di bulan Juli, dan 600-nya aku keluarkan untuk tambahan bulanan. Untuk tambahan ini kan sisa di akhir bulan Juni ya. Aku kan nyimpan uang sedikit ribet ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Aku kan nyimpan uang ini untuk pengeluaran bulanan ya, dari dari listrik, wifi, gas, galon, kemudian untuk apalagi ya, untuk susu anak, kemudian untuk pampers, untuk beras. Jadi ini dananya itu aku ambil dari sini, dari sisa dari dana lainnya. Oke, ini aku gabung ke sini ya. Aku gabungkan dulu untuk sisa budget di akhir bulan Juni kemarin. Oke. Nah, ini sisanya. Ini untuk dana lainnya, karena ini awal bulan jadi sedikit ya, karena aku biasanya beli-beli itu atau bayar-bayar itu di akhir bulan. Ini mau aku tambahin 600.000 sebagai tambahan dari saving challenge aku kan 2.600.000, jadi mau aku tambahin ke anggaran bulanan 600.000 karena ya biar balance gitu ya, biar nggak semuanya ditabung untuk saving challenge aku. Ada juga yang aku gunakan untuk kebutuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini aku keluarin langsung 600, aku tambahin ke sini. Kenapa aku tambahin? Karena aku ada pengeluaran tambahan, seperti aku mau beli kalkulator ya teman-teman untuk budgeting ini untuk video, karena nggak ada gitu ya, karena aku susah gitu, nggak ada HP aku yang lama kan rusak, udah nggak bisa hidup lagi, jadi nggak bisa aku gunakan untuk kalkulator, jadi aku beli kalkulator juga. Kemudian ada something juga mau aku beli, nanti kita bahas ya di video selanjutnya. Oh ya, ini mau aku hitung sekarang. Aku mau kemarin kan nggak aku catat ya teman-teman pengeluaran bulanan, jadi karena bulan Juli ini, bulan Agustus, bulan Juli ini ada pengeluaran tambahan gitu dari bensin, dari jajan anak dan yang lain-lain. Aku mau catat gitu untuk pemasukan dan pengeluaran di pengeluaran bulanan. Aku mau lihat pemasukannya berapa dan pengeluarannya berapa, apakah cukup nanti 1 bulan gitu, apakah pas gitu ya di pengeluaran, karena di bulan-bulan sebelumnya kan nggak aku catat ya, masuk ya masuk aja, kalau keluar ya keluar aja gitu. Sekarang mau aku catat karena mau aku lihat gitu ya, berapa pemasukannya dan berapa pengeluarannya. Oke, ini aku hitung dulu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ini ada 700, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 780. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada di 20.000 ya. Berarti ini 100, berarti ada totalnya 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6.000. Ada 806.000. Aku mau catat totalnya. 806.000. Sekarang tanggal 3 bulan 6. Berarti di sini aku buat pemasukan ya. Pemasukan ada di 800. Bener kan teman-teman? 806.000.
Oke, sekarang anak aku udah benar-benar bangun ya teman-teman, gak bisa lagi ditidurin. Aku kasih jeruk aja, jadi aku percepat ya videonya. Jadi ini totalnya ada 806.000, kalau salah nanti akan aku perbaiki lagi ya teman-teman. Untuk ini, jadi aku taruh lagi di dompet. Semoga cukup untuk pengeluarannya ya. Oke, ini untuk sisa pendapatan. Ini aku hitung totalnya ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2 juta 100. Jadi ini totalnya ada 2 juta 100. Mau aku tambahkan ke uang cash tanggal 3 bulan 7 ya. Ini ada tambahan 2.100.000 dari gaji plus saving challenge. Berarti totalnya ada 3.700.000 ya terakhir kemarin, ditambah 2.100.000 ada di 5.800.000. Oke ya teman-teman, jadi ini uang cash yang aku simpan atau tabungan sekarang ya. Jadi tabungan aku taruh di dompet ini, nggak aku pisah ya teman-teman. Ini 100 aku taruh di sini, dan selebihnya aku taruh sini aja lah. Taruh sini ya. Oke, tabungannya aku taruh, aku gabung ke sini semua. Nggak aku hitung lagi ya teman-teman, karena aku mau cepat sebelum anak aku mengganggu. Oke, ini dia budgeting aku kali ini, sedikit lebih panjang, mungkin panjang sekali ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam budgeting aku atau kesalahan yang lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.